Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Utin Fatma. Halo teman-teman, gimana nih kabarnya? Aku harap teman-teman dalam keadaan sehat walafiat ya, selalu diberi kemudahan dan kelancaran dalam belajar. Di videoku kali ini, aku mau berbagi informasi mengenai contoh-contoh soal prediksi SKD CPNS tahun 2021. Karena berdasarkan informasi yang sudah tes, bahwasannya kalau soal SKD khususnya di tes wawasan kebangsaan itu sebagian ada yang hafalan, sebagian juga penalaran gitu ya teman-teman. Jadi aku saranin buat teman-teman harus bisa di kedua-duanya gitu ya teman-teman. Jadi harus seimbang. Jadi apapun bentuk soalnya, teman-teman nanti dapat paket yang banyak hafalannya ataukah yang banyak penalarannya, teman-teman tetap bisa gitu ya teman-teman untuk mendapatkan nilai yang terbaik. Berikut aku rekomendasiin platform belajar online yang recommended banget, yaitu Ayo CPNS. Di sini tersedia dua paket, yaitu paket premium dan paket platinum ya teman-teman. Jadi teman-teman tinggal pilih aja. Nah, di sini harganya ini belum termasuk dengan diskon ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa gunakan kode voucher Utin Fatma untuk mendapatkan potongan harga lagi. Dan untuk link pendaftarannya ada di deskripsi video ini. Nah, di paket premium dan platinum di sini tersedia materi SKD terupdate ya teman-teman. Tersedia juga paket tryout-nya berbasis sistem CAT. Nah, selain itu juga di sini ada analisis statistiknya dan hasil tryoutnya. Jadi teman-teman tahu nih perkembangan teman-teman, perkembangan belajarnya teman-teman nih pada tryout 1, tryout 2, tryout 3. Jadi teman-teman tahu nih kira-kira mana yang kurang gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa lebih maksimal lagi belajarnya, misalnya kurangnya di TIU, di TWK ataukah di TKP gitu ya teman-teman. Dan ada juga ranking tryout nasional dan daerah. Di situ juga di paket premium maupun platinum di sini ada juga latihan soal SKD, TWK, TIU dan TKP dengan masing-masing waktu 10 menit sampai 15 menit. Jadi buat teman-teman yang sibuk nih, sibuk bekerja, sibuk kegiatan dan lain sebagainya, teman-teman belum bisa mengalokasikan waktu 100 menit untuk mengerjakan 110 soal, teman-teman bisa mengerjakan yang latihan soalnya yang per kompetensinya. Jadi teman-teman cukup menyisihkan waktu 10-15 menit aja untuk latihan soal setiap harinya gitu ya teman-teman. Tapi tetap aku saranin buat teman-teman tetap harus belajar untuk mengerjakan tryoutnya agar teman-teman sudah terbiasa nih saat tes SKD. Dan teman-teman untuk mengatur strategi waktunya nih ya, biar teman-teman memang belajar mengefisienkan waktu gitu ya teman-teman dalam menjawab ketiga kompetensi ini gitu ya. Dan buat teman-teman yang sudah tes SKD ada juga paket SKB ya teman-teman. Nah, berikut list paket SKB yang tersedia di Ayo CPNS. Buruan daftar, jangan lewatkan kesempatan yang berharga ya teman-teman, untuk teman-teman lebih maksimal lagi ikhtiarnya. Oke, kita langsung ke contoh soal. Soal yang pertama, Pancasila sebagai cita hukum memiliki fungsi regulatif dan konstitutif. Fungsi regulatif Pancasila memiliki makna. Oke, kita simak dulu arti dari fungsi regulatif dan fungsi konstitutif yang merupakan cita hukum dari Pancasila ya teman-teman. Berikut, Pancasila sebagai cita hukum memiliki dua fungsi, yaitu fungsi regulatif yang berarti cita hukum menguji apakah hukum tersebut adil atau tidak bagi masyarakat, dan yang kedua fungsi konstitutif, yaitu fungsi yang menentukan bahwa tanpa dasar cinta hukum, maka hukum yang akan dibuat akan kehilangan makna sebagai hukum. Oke, jadi yang ditanya adalah fungsi regulatif. Kita simak pilihan jawabannya. Yang A, fungsi yang menentukan bahwa tanpa dasar cinta hukum, maka hukum yang akan dibuat akan kehilangan makna sebagai hukum. Bukan ya teman-teman, itu merupakan fungsi konstitutif. Yang B, fungsi yang menguji apakah hukum yang dibuat adil atau tidak bagi masyarakat. Jawabannya adalah yang B ya teman-teman. Oke,
Kalau kita saat tes SKD, kalau kita sudah tahu jawabannya, udah kita nggak usah lagi lihat pilihan jawaban yang lain supaya lebih efektif waktunya untuk mengerjakan soal yang lain ya teman-teman. Kita lanjut ke soal berikutnya. Berikut ini yang merupakan tujuan diadakannya amandemen Undang-Undang Dasar tahun 1945 adalah, oke kita simak dulu tujuan-tujuan dari diadakannya amandemen Undang-Undang Dasar tahun 1945 ya teman-teman. Nah, berikut tujuan diadakannya amandemen Undang-Undang Dasar tahun 1945 adalah yang pertama, untuk mengembalikan Undang-Undang Dasar tahun 1945 berderajat tinggi atau Supreme Constitution, menjiwai konstitusionalisme, menjaga prinsip-prinsip demokrasi, serta negara berdasarkan atas hukum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, untuk menyempurnakan aturan dasar seperti tatanan negara, kedaulatan rakyat, HAM, pembagian kekuasaan, eksistensi negara, dan negara hukum. Yang ketiga, menciptakan era baru dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang lebih baik. Yang keempat, menyesuaikan dengan perkembangan aspirasi dan kebutuhan bangsa. Yang kelima, mempertegas sistem pemerintahan presidensial. Baik, kita balik lagi ke soal. Setelah mengetahui tujuan diadakannya amandemen, maka di pilihan jawabannya mana yang merupakan tujuannya gitu ya teman-teman. Yang A, untuk mengembalikan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang menjiwai konstitusionalisme, menjaga prinsip-prinsip sosialisme. Enggak ya teman-teman, karena pada tujuannya ini adalah prinsip-prinsip demokrasi ya teman-teman yang dijaga ya, bukan sosialisme. Berarti yang A bukan. Untuk yang B, untuk mengubah aturan dasar, enggak ya teman-teman. Sedangkan tujuan amandemen itu bukan untuk mengubah, tetapi menyempurnakan aturan dasar. Yang C, menciptakan era baru dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang lebih baik. Yap, tepat sekali. Jawabannya adalah yang C ya teman-teman. Tapi nggak ada salahnya kita simak untuk yang D, menyesuaikan dengan perkembangan aspirasi dan kebutuhan bangsa. Ia tepat jika mendesak. Enggak ya teman-teman. Lalu yang E, mempertegas sistem pemerintahan republik parlementer. Ini juga enggak ya teman-teman yang E, karena tujuannya diadakannya amandemen di sini mempertegas sistem pemerintahan republik presidensial. Oke, jadi sudah tepat, jawabannya adalah yang C. Bisa ya teman-teman? Kita lanjut ke soal berikutnya. Dalam demokrasi permusyawaratan, sebuah keputusan dapat dikatakan benar apabila memenuhi setidaknya 4 prasyarat, kecuali berarti yang nggak termasuk ya teman-teman. Baik, berarti kita simak terlebih dahulu. Sebuah keputusan itu dapat dikatakan benar, nah kan memenuhi 4 syarat. Nah, apa aja syaratnya gitu ya teman-teman. Berikut prasyarat keputusan politik dikatakan benar antara lain. Yang pertama, harus didasarkan pada alasan rasionalisme dan keadilan, bukan subjektivitas ideologis atau kepentingan. Yang kedua, didedikasikan untuk kepentingan halayak umum, bukan perseorangan atau kelompok. Yang ketiga, berorientasi pada masa depan, bukan kepentingan jangka pendek melalui akomodasi transaksional yang bersifat destruktif atau toleransi negatif. Dan yang keempat, bersifat imparsial dengan melibatkan dan mempertimbangkan pendapat semua pihak atau minoritas terkecil sekalipun secara inklusif yang dapat menangkal dikte-dikte minoritas elit penguasa dan pengusaha serta klaim-klaim mayoritas. Oke, jadi kita simak nih pilihan jawabannya. Yang A, bersifat imparsial. Oke, ini termasuk ya teman-teman sesuai dengan poin yang keempat. Yang B, berorientasi pada masa depan. Ini termasuk juga sesuai dengan poin yang ketiga. Yang C, rasional. Oke, ini termasuk juga ya teman-teman sesuai dengan poin yang pertama. Yang D, tidak egois. Ini termasuk ya teman-teman sesuai dengan poin yang kedua. Di sini didedikasikan untuk kepentingan halayak umum, bukan perseorangan atau kelompok. Itu berarti tidak egois gitu ya teman-teman. Yang E, adanya klaim dari masyarakat mayoritas. Ya, berarti tepat sekali. Jawabannya adalah yang E. Yang E ini enggak termasuk dalam 4 prasyarat sebuah keputusan itu dapat dikatakan benar. Bisa ya teman-teman? Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Dalam alinea keempat termuat prinsip-prinsip serta pokok-pokok kaidah pembentukan pemerintahan negara Indonesia seperti berikut ini, kecuali. Oke, berarti kalau
ada kata kecuali, ini berarti yang nggak termasuk ya teman-teman. Kita simak dulu nih, apa aja sih prinsip-prinsip serta pokok-pokok kaidah pembentukan pemerintahan negara Indonesia di sini berdasarkan alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar ya teman-teman. Dalam alinea keempat termuat prinsip-prinsip serta pokok-pokok kaidah pembentukan pemerintahan negara Indonesia seperti berikut ini. Ada 4 ya teman-teman. Yang pertama yaitu tujuan negara. Di sini terbagi atas 2, ada tujuan khusus dan tujuan umum. Tujuan khususnya di sini melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, untuk tujuan umumnya ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Lalu, tujuan yang kedua di sini ada ketentuan diadakannya UUD negara, yaitu maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia. Lalu yang ketiga ada bentuk negara, yang mana tercantum dalam alinea keempat, yaitu pada kalimat yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Lalu di sini sebagai dasar filsafat negara, yang sini yang termuat dalam kalimat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, jadi sudah tahu nih dalam alinea keempat itu termuat prinsip-prinsip apa aja serta pokok-pokok kaidah pembentukan pemerintahan negara Indonesia ya teman-teman. Kita kembali lagi ke soal. Jadi berdasarkan pembahasan yang sudah dijabarkan sebelum ini, jadi di sini yang tidak termasuk dalam prinsip-prinsip serta pokok-pokok kaidah pembentukan pemerintah negara Indonesia adalah yang A, tujuan negara, ini termasuk ya teman-teman. Yang B, ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar Negara, termasuk. Yang C ini juga termasuk bentuk negara. Yang D, dasar filsafat negara, ini juga termasuk. Berarti yang nggak termasuk itu yang E teman-teman, perjuangan pergerakan kemerdekaan. Berarti jawabannya yang E. Bisa ya teman-teman. Kita lanjut ke soal berikutnya. Pancasila sebagai suatu sistem filsafat dapat diketahui dengan cara induktif, yaitu dengan cara, oke kita simak dulu pembahasannya ya teman-teman. Pancasila di sini sebagai suatu sistem filsafat itu dapat diketahui dengan cara apa aja gitu ya teman-teman. Nah, berikut pembahasan mengenai Pancasila sebagai sistem filsafat di sini dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu cara deduktif dan induktif. Yaitu yang pertama, cara deduktif itu berarti dengan mencari hakikat Pancasila serta menganalisis dan menyusunnya secara sistematis menjadi keutuhan pandangan yang komprehensif. Yang kedua yaitu cara induktif di sini berarti dengan mengamati gejala-gejala sosial budaya masyarakat, merefleksikannya dan menarik arti dan makna dari gejala-gejala tersebut. Gitu ya teman-teman. Oke, jadi kita kembali ke soal, kita lihat pilihan jawabannya. Yang A, mencari hakikat Pancasila dan menganalisisnya secara hierarki piramidal sehingga menjadi keutuhan pandangan yang komprehensif. Enggak ya termasuk ya teman-teman. Ini kita lihat yang B, mengamati gejala-gejala sosial budaya masyarakat, merefleksikannya dan menarik arti dan makna dari gejala-gejala tersebut. Yap, tepat sekali, jawabannya adalah yang B. Ini merupakan arti dari Pancasila sebagai suatu sistem filsafat dapat diketahui dengan cara induktif. Jadi yang dimaksud dengan cara induktif adalah yang kalimat yang B ya teman-teman. Kalau pilihan jawaban yang C itu adalah cara deduktif, sedangkan untuk pilihan jawaban A, D, dan E itu berarti bukan keduanya, jadi nggak termasuk gitu ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Kita langsung ke pertanyaannya. Pandangan dalam paham negara integralistik ditunjukkan oleh nomor. Oke, sebelumnya kita harus tahu dulu apa aja pandangan dalam paham negara integralistik ya teman-teman. Berikut paham negara integralistik di sini memiliki pandangan sebagai berikut. Yang pertama itu negara merupakan suatu susunan masyarakat integral. Yang kedua, semua golongan bagian dan anggotanya berhubungan erat satu sama lain. Yang ketiga, semua golongan bagian dan anggotanya merupakan persatuan masyarakat yang organis. Yang keempat, negara tidak memihak pada golongan atau perseorangan saja. Yang kelima, negara tidak menganggap kepentingan seseorang sebagai
pusat. Yang keenam, negara tidak hanya menjamin kepentingan seseorang atau golongan saja. Yang ketujuh, negara menjamin kepentingan masyarakat seutuhnya sebagai satu kesatuan integral. Yang kedelapan, negara menjamin keselamatan hidup bangsa seluruhnya sebagai satu kesatuan yang tak bisa dipisahkan. Baik, kita simak pernyataannya ya teman-teman. Terus kita cocokin mana yang termasuk dan mana yang bukan. Yang pernyataan yang pertama itu negara merupakan suatu susunan masyarakat yang integral. Termasuk ya teman-teman. Oke, yang kedua, negara menganggap kepentingan seseorang sebagai kepentingan pusat. Ini nggak termasuk ya teman-teman, karena ada pernyataan di sini negara tidak menganggap kepentingan seseorang itu sebagai pusat. Berarti bukan ya teman-teman. Berarti pilihan jawaban yang mengandung nomor 2 itu berarti salah. Berarti yang A, yang B itu berarti salah ya teman-teman. Oke, kita lihat lagi pernyataan yang ketiga di sini, negara menjamin kepentingan masyarakat seluruhnya. Iya, ini benar ya teman-teman, karena di sini negara menjamin keselamatan hidup bangsa seluruhnya. Yang poin ke-8 ya teman-teman. Oke, yang keempat, negara hanya menjamin keselamatan hidup golongan mayoritas saja. Oke, ini jelas bukan ya teman-teman, nggak termasuk. Berarti pilihan jawaban yang mengandung pernyataan 4 ini berarti jelas salah. Berarti yang C dan D ini salah ya teman-teman. Jadi kita dapat jawabannya adalah yang E, yaitu pernyataan 1 dan pernyataan 5. Bisa ya teman-teman? Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Ciri khas paham integralistik Indonesia dapat dilihat dalam kehidupan: A. Perkotaan, B. Organisasi kedaerahan, C. Pemerintahan, D. Pedesaan, E. Organisasi keagamaan. Jawabannya yang D teman-teman, pedesaan. Kenapa? Karena ciri khas paham integralistik di sini adalah paham yang kepentingan masyarakat itu diutamakan, namun harkat dan martabat manusia dihargai. Di Indonesia, ciri khas paham ini dapat dilihat dalam kehidupan pedesaan. Soal berikutnya, Pancasila sebagai suatu ideologi tidak bersifat kaku dan tertutup, namun bersifat reformatif, dinamis, dan terbuka. Hal ini dimaksudkan bahwa ideologi Pancasila adalah bersifat, jawabannya yang B teman-teman, bersifat aktual, dinamis, dan antisipatif. Kenapa? Karena ideologi Pancasila di sini bersifat tersebut dan senantiasa mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, dan teknologi, serta dinamika perkembangan aspirasi masyarakat. Keterbukaan ideologi Pancasila di sini bukan berarti mengubah nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya, namun mengeksplisitkan wawasannya secara lebih konkret sehingga memiliki kemampuan yang reformatif untuk memecahkan masalah-masalah aktual yang selalu berkembang. Isi Pancasila yang tetap dan dapat berlaku di mana saja, tidak hanya untuk bangsa dan negara Indonesia, tetapi juga bagi bangsa-bangsa lain dengan ciri khusus tertentu, sehingga secara umum dapat disusun arti Pancasila secara kolektif sebagai pelaksanaan dalam kedudukannya dasar filsafat negara atau sebagai pedoman praktis dalam penyelenggaraan negara, merupakan isi Pancasila yang bersifat A. Abstrak, B. Objektif, C. Umum, D. Norma hukum, E. Universal. Jika kita perhatikan dari soal di sini ada kata kuncinya nih ya teman-teman. Di sini isi Pancasila itu dapat berlaku di mana saja, tidak hanya untuk bangsa dan negara Indonesia, tetapi juga bagi bangsa-bangsa lain. Kita sudah dapat menyimpulkan bahwa isi Pancasila ini bersifat, kalau A abstrak bukan ya teman-teman, apalagi yang B objektif bukan, C umum, D norma hukum juga bukan. Jelas antara umum dengan universal, tetapi lebih tepatnya ini universal karena tidak hanya mencakup negara Indonesia aja ya teman-teman, tetapi bangsa-bangsa lain juga. Gitu ya teman-teman, bisa ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Dalam paham filsafat Pancasila, harkat dan martabat manusia ditentukan oleh perilaku dan moral manusia itu sendiri, yakni yang A. Keyakinan akan kebenaran, semangat patriotisme yang tercermin dalam mental dan perilaku, ataukah yang B. Sikap kepribadian manusia yang baik, benar, semangat, dan tercermin pada mental dan batin pelaku, yang C. Petunjuk-petunjuk dan pegangan dalam bersikap yang tercermin dalam perilaku dan kepribadian, ataukah yang D. Susunan yang bentuknya hierarki dan piramidal dari atas ke bawah sehingga dapat terrealisasi dalam kehidupan dan mental perilaku, ataukah yang E. Pandangan hidup yang harus dimiliki setiap manusia Indonesia. Lebih tepatnya jawabannya adalah yang B ya teman-teman, karena dalam paham filsafat Pancasila, harkat dan martabat manusia ini ditentukan oleh perilaku dan moral manusia itu sendiri. Bisa ya teman-teman?
Sekian videoku kali ini, semoga bermanfaat, semoga bisa menambah kosa wawasan teman-teman di bidang kompetensi tes wawasan kebangsaan. Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar video aku yang terbaru bisa muncul di berandanya teman-teman. Dan jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share ke yang lainnya agar menebar lebih banyak manfaat lagi ya. Oke, thank you for watching. See you on my next video and bye.